Oke guys, balik lagi di channel gua. Saat ini gua mau bahas mengenai academic writing dan gua akan coba kupas tuntas banget nih ya mengenai academic writing dari yang paling mudah, dari paling basic banget sampai nanti yang paling susah. Dan nanti gua akan coba bagi semuanya itu ke dalam beberapa episode. Di mana episode satu ini adalah yang paling gampang dan episode yang paling banyak itu adalah yang tingkat kesulitannya lebih sulit. So, let's check it out. So, jadi di sini gue akan coba berbagi mengenai apa sih itu independent clause dan dependent clause. Jadi kita akan coba memulai dari yang paling terkecil daripada kalimat, yaitu clause. Dan ini merupakan hal yang paling basic banget yang harus kalian pelajari. Dan kalian harus ketahui, dan kalian juga harus mampu mengidentifikasi dan membuat apa sih independent clause itu dan apa sih dependent clause itu. Oke, gue punya satu kalimat di sini, ya sebagai contoh. I plan to study abroad because I want to experience living in a different culture. Nah, pertanyaan gue adalah, menurut kalian, kalimat ini hanya satu kalimat atau dua kalimat? Oke, gue rasa kalian pasti akan jawab satu kalimat. Dan ini merupakan satu kalimat tapi terdiri dari dua clause. Nah, clause-nya apa aja? Jadi ada independent clause dan dependent clause. Jadi kalau kita coba analyze atau kita analisa, independent clause-nya itu adalah I plan to study abroad. Sedangkan untuk dependent clause-nya adalah because I want to experience living in a different culture. Nah, kalian pasti penasaran banget nih. Independent clause itu apa sih? Jadi sesuai dengan namanya, independent clause itu adalah klausa yang mampu berdiri sendiri. Ya, dan kebalikannya, untuk dependent clause merupakan clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, what makes it dependent? Apa sih yang membuat ini menjadi dependent clause? Jawabannya karena dia diawali dengan because. Ya, dan gue coba kasih because ini terminologinya adalah subordinator. Oke, kalau misalkan because-nya gue hapus dan menjadi I want to experience living in a different culture, dan ini menjadi independent clause. Dan artinya dia bisa berdiri sendiri. Oke, gue juga punya contoh yang lain. Although she was sick, she went to work. Dan pertanyaan gue sekarang, ada berapa kalimat ini? Jawabannya satu kalimat. Tetapi dua klausa. Nah, kalimat ini disebut complex sentence karena dia terdiri dari independent clause dan dependent clause. Pertanyaannya adalah, kenapa sih dia menjadi dependent? Karena dia diawali dengan although. Although ini gue coba namain subordinator. Ya, istilahnya adalah subordinator. Dan berarti ciri-ciri dependent clause sendiri itu adalah diikuti oleh subordinator. Nah, bagaimana kalau misalkan subordinatornya gue hapus? Menjadi she was sick. Nah, ini menjadi independent clause. Karena dia bisa berdiri sendiri. Dan kenapa dia tidak bisa berdiri sendiri? Karena artinya menjadi tidak lengkap. Pada saat ketika kita bilang although she was sick. Coba bayangkan kalau kalian ngomong sama orang, terus kalian bilang although she was sick. Meskipun dia sakit, terus kalian diem gitu ya, dan itu artinya nanggung. Orang-orang akan nungguin kalian mau ngomong apa lagi. Tapi ternyata kalian stop sampai di situ. Itu berarti ketika kalian bilang although she was sick, itu harus ada lanjutannya lagi. Oke, sekarang kita akan berbicara lebih jauh mengenai perbedaan independent clause dan dependent clause. Tadi di slide sebelumnya sudah kita bahas, independent clause itu adalah she went to work, sedangkan dependent clause sendiri adalah although she was sick. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa independent clause
ya dari segi struktur itu terdiri dari subjek dengan verb. At least ya, paling sedikit. Terdiri dari satu subjek dan satu verb. Sedangkan untuk dependent clause, dia kita lihat ini hampir sama ya. Kalau kita lihat, ada subjek dengan verb juga. Yang membedakan hanya ada subordinator di depannya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa dependent clause sama seperti independent clause, tetapi dependent clause ini diikuti oleh atau diawali oleh subordinator. Sehingga membuat maknanya menjadi tidak bisa berdiri sendiri. Atau membutuhkan klausa lain untuk melengkapi makna sebuah kalimat. Oke, tadi although itu adalah subordinators ya. Gue kasih nama subordinators. Tapi pertanyaannya, apakah hanya although satu-satunya subordinators? Jawabannya tidak. Jadi di sini gue sudah list beberapa contoh dari subordinators. Jadi kalian nih bisa hafalkan ya. Dan make sure kalian tahu, oh misalkan ya, oh if itu adalah subordinators. Unless, until, when, whenever, where. Nah, mereka ini adalah subordinators. Dan berbeda ya dengan question word, kalau misalkan when itu artinya kapan, tapi kalau dia menjadi subordinators artinya menjadi ketika. Oke. Setelah kita mengetahui seperti apa sih ciri-ciri independent clause, dan seperti apa sih ciri-ciri dependent clause. Nah, sekarang gue punya exercise ya, number 1 until 5. Dan gue mau kalian coba jawab kalimat ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Apakah nomor 1 ini termasuk independent clause atau dependent clause? Oke, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, so kalian bisa stop video ini dulu karena di menit selanjutnya akan ada pembahasan. Jadi kalian punya waktu ya sekitar ya 5 menit lah ya, kalau misalnya satu soal 1 menit. Tapi itu kayaknya kelamaan deh ya. Dan kayaknya 3 menit aja ya. Oke, good luck with your exercise. Few moments later. Oke, yuk kita bahas bareng-bareng untuk nomor 1 ya. Sekarang kita coba jawab nomor 1, kira-kira independent clause atau dependent clause ya. Yap, jawabannya adalah independent clause. Kenapa? Karena dia tidak ada subordinators. Ya. Kemudian nomor 2, jawabannya adalah dependent. Kenapa dependent? Karena dia diikuti atau diawali oleh subordinators, yaitu as. Oke, sekarang nomor 3. Ya, jawabannya adalah independent karena dia tidak diikuti oleh subordinator. Ya, kita lihat tidak ada subordinator di sini ya. Oke, sekarang nomor 4. Kira-kira apa jawaban kalian? Ya, jawabannya adalah dependent. Kenapa? Karena dia diikuti oleh subordinators, yaitu which di sini ya. Oke, sekarang nomor 5. Kira-kira jawabannya independent atau dependent ya? Oke, ternyata jawabannya nomor 5 adalah independent. Kenapa? Karena dia tidak diikuti oleh subordinator. Ya, untuk episode 1 ini, gue coba simpulkan ya. Yang pertama itu, kesimpulan pertama, ada 2 tipe clause, yaitu independent clause dan dependent clause. Dan sebuah kalimat yang terdiri dari independent clause dan dependent clause itu disebut complex sentence. Dan nanti kita akan coba bahas complex sentence di episode selanjutnya. Kemudian independent clause ini terdiri dari paling sedikit ya at least
one subject and one verb. Sedangkan untuk dependent clause sendiri, dia sama seperti independent clause, hanya dia diawali oleh subordinator. Jadi subordinatornya itu apa aja? Tadi sudah gue kasih beberapa contoh subordinators ya, yang bisa kalian hafalkan. Oke, sekian episode 1 mengenai academic writing yang membahas clause. Di episode 2, gue akan coba membahas tuntas mengenai sentence. So, tonton terus videonya dan jangan lupa kasih pertanyaan. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa kalian ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Oke, see you di video selanjutnya. Bye.